Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat yang menjalankannya. Terima kasih sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video persembahan SLMT TV. Tentunya SLMT TV akan selalu hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Gopala Gopala. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Para pemain di dalam film ini adalah Gopala Rao, merupakan pemeran utama yang adalah seorang pengusaha penjual patung. Krishna adalah seorang dewa yang menyamar menjadi manusia. Meenaksi adalah istri dari Gopala Rao. Sideswara adalah pendeta. Leladar adalah pemimpin pendeta. Akbar Khan adalah pengacara Gopala Rao. Dan Shankar Narayana adalah pengacara pendeta. Sebelum menyaksikan alur cerita selengkapnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Gopala Rao adalah seorang pedagang yang menjual patung-patung dewa dari berbagai wilayah. Namun ia suka menipu pelanggannya dan mengatakan air suci yang berasal dari Sungai Gangga. Padahal ia mengisi botol-botol tersebut dengan air keran yang ada di tokonya. Ia dibantu karyawannya yang sudah lama bekerja dengannya bernama Guruj. Meenaksi adalah istri dari Gopala Rao yang sangat taat berdoa dan mengikuti semua festival keagamaan yang diadakan dimanapun. Saat Gopala Rao selesai melayani para pelanggannya dan beristirahat, ia terkejut ketika melihat istri dan putranya di televisi sedang ikut berdoa di sebuah perkumpulan pendeta yang meminta bayaran untuk setiap masuk ke acaranya. Ia pergi ke tempat tersebut dan mencoba mencegah istri serta putranya. Namun mereka tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Gopala Rao. Hingga dengan cepat Gopala Rao mendatangi panggung dan menghentikan acara tersebut. Ia mengatakan untuk lebih melakukan pendekatan dengan baik kepada dewa-dewa, dengan mendatangi kuil Dewa Krishna dan memberinya makan berupa mentega daripada membuang-buang uang mereka memberikan uang pada pendeta penipu. Mendengar hal itu, pendeta yang mendapat julukan Sideswara marah karena semua jamaahnya pergi meninggalkan tempatnya. Ia memaki Gopala Rao dan mengatakan kalau dirinya telah menghina apa yang telah ia lakukan untuk agama Hindu. Gopala Rao mengajak pulang anak dan juga istrinya. Namun tiba-tiba terjadi gempa hebat di Hyderabad. Peristiwa tersebut menjadi topik berita yang sangat hangat dan membuat mereka semua menonton televisi. Mengetahui bahwa toko Gopala Rao mengalami kerusakan paling parah dibandingkan dengan toko-toko yang lain, mereka pun merasa sangat panik. Semua masyarakat yang melihat hal itu menilai Gopala Rao mendapat tulah karena ia tidak percaya Tuhan, hingga ia mendapatkan hukuman kehilangan harta bendanya. Namun, Gopala Rao mengatakan ia akan mengklaim asuransi karena ia telah mengasuransikan tokonya bila terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Ia memasuki toko yang telah hancur dan mendekati brankas miliknya, mengambil surat asuransi yang ada di sana. Keesokan harinya, Gopala Rao mengajak Guruji untuk mendatangi kantor asuransi, mengklaim asuransi terhadap tokonya yang hancur akibat gempa bumi. Tapi pihak asuransi mengatakan ia tidak bisa mengklaim asuransi miliknya, karena ini terjadi akibat kehendak Tuhan atau disebut sebagai bencana alam.
అంటే అంటే భూకంపం సునామీ పిడుగుపడడం లాంటి అనవసరం. మీరు సంతకం చేసిన అగ్రిమెంట్ ఇక్కడ ఉంది. ఐఎమ్ సారీ. Hal itu membuat Gopala Rao marah dan mengatakan perusahaan asuransi tersebut penipu. Ia terpaksa meninggalkan kantor asuransi tersebut dan berjanji akan menuntut Tuhan karena telah membuatnya menderita kerugian. నాలో ఉన్న దేవుడు నీలో ఉన్న దేవుడిని కొట్టాడు. దేవుడికి ఫైట్ అన్నమాట. Act of God. Ia bersama Guruji pun pergi mendatangi pengadilan untuk meminta keadilan dan menuntut Tuhan atas apa yang telah menimpa dirinya. Namun saat di pengadilan, semua pengacara menolak tuntutan yang telah diajukan oleh Gapala Rao karena mengira itu tidak masuk akal dan sama sekali tidak masuk dalam perhitungan pengadilan. నువ్వు చెప్పేది నేను వినేది నీ వల్ల నాకు గంట వేస్ట్. కేశేంద్రబాయ్ నీకేమైనా దయ్యం పట్టిందా? ఎలా వాళ్ళు ఆగితే మనం పరిగెత్తాలి. మీరు ఆగండి గురుగారు. దేవుడు తొక్కేస్తాడు సార్. Mereka akhirnya mendatangi seorang pengacara Akbar Khan yang mau membantunya. Namun ia tidak bisa membantu untuk menemani Gapala Rao menyampaikan surat tuntutan pada Tuhan karena ia menderita kelumpuhan pada kakinya. ఓకేనా? చాలా థ్యాంక్స్ కాన్వాయ్. సరే నోటీసులు Berita tuntutan Gapala Rao menjadi berita utama di setiap berita hingga mereka merasa aneh atas tuntutan yang dilakukan oleh Gapala Rao. Pendeta-pendeta yang datang mencoba menenangkan masyarakat dan meminta Gapala Rao untuk menghentikan tuntutan Gapala Rao. Persidangan kasus Gapala Rao dilakukan. Semua saksi dan keterangan yang diberikan oleh para anggota persidangan membuat hakim mengambil keputusan kalau ia menerima kasus Gapala Rao untuk bisa mendapatkan keadilan. ఎవిడెన్స్ ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పరిశీలించాక Persidangan ditunda dan membuat pendeta utama marah lalu mencoba menahan kepergian Gopala Rao dari pengadilan. Namun ia berhasil keluar akibat penjagaan ketat dari polisi yang ada di pengadilan. Gapala Rao mendatangi pengacaranya dan mengatakan terima kasih karena ia telah dibantu. Namun Akbar Khan mengatakan kalau ia harus lebih berhati-hati karena bisa saja ia dalam bahaya. Perkataan Akbar Khan benar dan Gapala Rao telah dihadang oleh anak buah Leladar. Ia berusaha menghindari kejaran dari anak buah pendeta Leladar yang bersenjata lengkap. Hingga keajaiban muncul. Tiba-tiba datang seorang pria menggunakan sebuah sepeda motor, menyelamatkan dirinya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Penyelamat Gapala Rao yang mengaku dirinya sebagai Krishna mencoba membawanya ke tempat yang aman dan menurunkan Gapala Rao di jalan dekat rumah Gopala Rao dan membiarkan Gapala Rao berjalan kaki menuju rumahnya. Namun Gapala Rao terkejut ketika sampai di rumah. Ia melihat warga banyak yang mengerumuni rumahnya untuk mengusir Gapala Rao dan mengatakan bencana yang menimpanya akibat dewa marah kepadanya. Ia juga melihat keluarganya mulai meninggalkan dirinya, termasuk istri yang membawa putranya untuk ikut serta bersamanya. కూడా చూసుకుంటారు. Keajaiban pun terjadi. Banyak korban dari asuransi mendatangi rumah Akbar Khan dan meminta tolong padanya untuk membantu kasus mereka seperti kasus Gapala Rao. Akbar Khan dengan senang hati menolong mereka menuntut asuransi tersebut. Kini semua berbalik mendukung Gapala Rao untuk memenangkan kasusnya. Pihak asuransi langsung mengatakan rapat besar untuk melakukan kemungkinan terburuk bila Gapala dan penduduk lain memenangkan kasus mereka dan tetap menuntut uang-uang mereka kembali. Krishna kini tinggal bersama Gapala Rao setelah memberikan sertifikat rumah yang pernah ia gadaikan kepada Rakesh. Karena kasus yang menjeratnya, Gapala Rao diundang dalam sebuah acara televisi untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang sedang ia jalani. మాట్లాడాల్సింది మతం గురించి కాదు, మానవత్వం గురించి. Namun ia membenarkan kalau kasusnya kali ini akan menang karena ia menganggap Tuhan telah menghancurkan usahanya hingga ia jatuh bangkrut. Dan ia meluapkan kekesalannya pada pendeta yang selalu mengambil keuntungan bila melakukan pertemuan dengan meminta uang kepada para jemaahnya.
sehingga hal tersebut menjadi seperti tradisi yang salah dan membuat hal itu sebagai ladang bisnis oleh para pendeta yang salah tersebut. Maka ia dengan berani menentang Tuhan karena kegiatan pendeta-pendeta tersebut. చేస్తుంది లేదా వాడి చేతిలో ఆయుధాన్నైనా పెడుతుంది. Banyak yang membenarkan pendapat Gopala Rao setelah mendengar pendapatnya, dan ia pun mendapatkan banyak dukungan dari hal itu. Krishna menemui Gopala Rao untuk menemui anak dan istrinya, yang mencoba membujuk mereka untuk kembali, tapi Meenakshi sama sekali tidak mau kembali karena tindakan suaminya tersebut. Hingga Krishna mencoba menasihati Meenakshi dengan lembut, sampai Meenakshi merasa sangat tenang. Persidangan dilanjutkan kembali oleh hakim. Kini Sideswara maju sebagai saksi dan mencoba untuk menjatuhkan Gopala Rao. Tapi Gopala Rao mencoba membela diri dan mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Sideswara tidak baik, membuang-buang makanan dan susu serta sama sekali tidak memberikan kepada pengemis saat upacara memandikan patung dewa menggunakan susu. ఏమో అనుకున్నాను, తీరా చూస్తే ఈ పాలని తీసుకెళ్ళి టోటల్ వేస్ట్. Padahal banyak pengemis yang mengharapkan belas kasih mereka untuk diberikan susu hingga mereka menunggu di depan drainase tempat mengalirnya susu-susu tersebut. Namun mereka sama sekali tidak mendapatkan yang mereka inginkan. Mereka tetap saja kelaparan. Pengacara Sideswara mencoba mematahkan pendapat Gopala Rao yang meminta bukti dari semua perkataan yang diucapkan oleh Gopala Rao. Hal itu diikuti oleh Leladar. Hakim memutuskan lagi-lagi menunda keputusannya di persidangan kali ini. For the day. Keputusan hakim menunda hal itu membuat Gopala Rao kesal karena ia memikirkan nasib orang lain yang mempunyai tuntutan seperti dirinya. అమ్మా, Krishna mencoba menenangkan Gopala Rao dan memberikannya buku untuk dipelajari, hingga ia pun menukar semua buku dan kitab termasuk Al-Quran kepada Gopala Rao untuk mempelajari apa yang telah ia ucapkan di pengadilan tadi. Persidangan pun kembali dimulai. Hakim meminta Gopala Rao maju dan memberikan bukti di persidangan. Namun kali ini Sideswara tidak dapat mengendalikan emosinya di persidangan dan hampir saja mencekik Gopala Rao. Hal itu malah menjadi bumerang karena telah menunjukkan sikap asli Sideswara. Padahal seorang Sideswara itu adalah orang yang bijak dan bisa mengendalikan emosinya sesuai dengan yang ia baca dari kitab-kitab dan buku-buku yang telah diberikan Krishna kepadanya. నేర్పించేది 2 మాటలు అనేసరికి కొట్టడానికి వచ్చాడు ఈయన. Gopala Rao meragukan apakah yang berdiri di hadapannya adalah seorang Sideswara. Ia meminta hakim untuk berbuat adil hingga asuransi dan para pendeta bisa memberikan tuntutan mereka. భగవంతుడు ఇవ్వాల్సిందే. Hingga keadaan di persidangan tidak bisa dikendalikan. Semua orang yang mendukung Gopala Rao maju mendekati Gopala Rao hingga Leladar memberi petunjuk kepada pengikutnya untuk membunuh Gopala Rao. Maka ia menggunakan kayu tajam dari kursi maju mendekati Gopala Rao dan langsung menusuknya di tengah-tengah keramaian orang. Hal itu membuat Gopala Rao pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana pihak dokter mengoperasi Gopala Rao dan kini ia sedang menjalani masa kritis. Semua orang mendoakan kesembuhan Gopala Rao. Namun seorang suruhan Leladar menggunakan pakaian dokter malah menghentikan selang oksigen yang menempel pada mulut Gopala Rao hingga Gopala Rao mengembuskan napas terakhirnya. Namun lagi-lagi keajaiban terjadi. Krishna datang menolongnya dan memberikan kehidupan baru kepadanya. Krishna yang meminta Gopala Rao bangun setelah ia diselamatkan. Gopala Rao pun menurut dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Krishna, hingga ia terkejut ketika Krishna menunjukkan wujud aslinya sebagai Dewa Krishna. Hal itu membuat Gopala Rao terbelalak dan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hingga ia langsung menyembah Dewa Krishna yang ada di hadapannya. Gopala Rao meminta maaf pada Krishna karena selama ini terkadang berbuat tidak baik di hadapannya.
Tapi Krishna mengatakan kalau Gopala Rao adalah pemuja sejatinya. Karena ia selalu menyempatkan diri, memberikan makanan kepadanya, sebuah mentega, bahkan meminta semua penduduk untuk memberikan mentega kepadanya. Krishna juga membeberkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Gopala Rao yang secara tidak langsung menyelamatkan hidup mereka dari sedekah-sedekah yang suka ia berikan. Bahkan ia tidak melihat perbedaan agama untuk memberikan sedekah tersebut. Krishna mulai menunjukkan apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini di masa kritis. స్వేచ్ఛనిచ్చాను కాబట్టే మనుషులయ్యారు మిత్రమా. గోపాలరావు ఆరోగ్య Ia mengatakan kalau pihak pendeta telah menggelontorkan uang pribadi mereka dan memberikan ganti rugi kepada semua kasus Gopala Rao di pengadilan. Namun mereka menggunakan Gopala Rao membuat patungnya untuk menarik simpati para pengikutnya. Hingga mereka membangunkan kuil kecil Gopala Rao untuk bisa mengembalikan uang mereka sebanyak 50 miliar selama 1 tahun. Pihak-pihak Sidaswara kini mengetahui kalau Gopala Rao telah menghilang dari rumah sakit, lalu ia memberitahu Leladar. Dan dengan cepat ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Gopala Rao. Namun di tengah perjalanan, Gopala Rao yang dihadang oleh anak buah Sidaswara langsung menghadapi tanpa takut. Tapi belum juga ia menghajar mereka, mereka malah lari ketakutan. Gopala Rao langsung menuju tempat kuil kecil atas dirinya. Ia langsung membubarkan semua orang yang hadir di sana dan menghancurkan kotak uang lalu patung dirinya. Ia juga mengusir semua pendeta palsu dan meminta mereka tidak melakukan hal itu lagi. Ia bahkan memaafkan pelaku penusukan pada dirinya. కానీ నువ్వు మంచి నమ్మలేదు. Meenaksi dan putra Gopala Rao pun mendekati Gopala Rao dan kembali kepadanya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Gopala Gopala. Sebuah film yang mengajarkan kepada kita tentang kegigihan seseorang dalam berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan. Meskipun ia sempat tidak percaya Tuhan, namun pada akhirnya ia mendapatkan pertolongan. Pada hakikatnya manusia memang tidak memiliki daya dan upaya ya sahabat. Namun takdir apapun yang terjadi, tidak seharusnya kita mengutuk keberadaan Tuhan. Justru sebaiknya kita harus menerima dengan lapang dada dan bersabar atas ketentuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hal tersebut tentunya agar membuat hati kita menjadi lebih tenang dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Terus saksikan dan dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.